Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sama Irul mau silaturahmi ke tempat Pak Haji Zainuddin yang baru pulang haji seminggu yang lalu. Ini sama Irul. Ini kawan mau diajak silaturahmi Irul ya, ke sana, ke tempat Pak Zain. Ini masih di jalan. Ya, Rol, terus Rol. Rol, itu pisangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama dengan Irul. Rol, assalamualaikum Rol. Waalaikumsalam. Nah, ini silaturahmi ke tempat Pak Haji Zainuddin yang baru pulang dari Tanah Suci sekitar 1 minggu yang lalu. 1 minggu udah ya Pak ya. Alhamdulillah, ini karena beliau kemarin saya kesini, beliau ini nggak di rumah. Pas pulang dari Mekah sampai Kota Lama, dia sudah langsung ke Pasir, ke kantor. Mungkin ada acara di Pasir Pengarian, maka hari ini saya baru sempat silaturahmi. Ini sudah tersedia pisang, teh, serta kurma. Ya Rul, dimakan kurmanya Rul? Ambil lah Rul. Iya. Nanti. Itu kok ini sama cucunya ya. Ayo Rul, dimakan Rul, nggak usah malu-malu Rul. Ambil lagi Rul, apa ya? Ya ambil Rul, nggak usah isen, nggak usah malu nanti malah. Sudah ada nih orang pulang haji Rul? Belum. Jadi makan kurmanya baru di sini. Iya. Jadi nggak ke rumah tetangga Kota Lama kemarin? Enggak. Belum. Ini Pak. Nah ini Rul dikasih peci haji oleh Pak Haji Zainuddin. Dicoba. Agak besar sedikit Pak, ada? Ah, ya agak besar sedikit. Ya, ini terlalu kecil. Kepalanya biasanya nomor berapa Rul? Rasanya berapa pun itu? Nggak. Pernah pakai peci enggak? Hah? Pernah pakai peci enggak? Aku Iya. pernah pakai peci aku. Oh iya, tapi nomornya Nomornya 7 apa 8 gitu. apa, apa apa lupa nomornya Rol. Pak. Iya. Nah, ini Rol nih, mudah-mudahan nanti setelah dikasih peci Pak Haji nanti bisa pergi haji ya Rol. Rol mau pergi haji enggak? Enggak lah. Oh kok enggak itu Rol. Tapi kalau ditakdirkan Allah itu punya duit Rol, mau kan ya Rol? Nah ini coba itu Rol. Mau enggak ini? Ah itu baru Udang bos. tambah. Kocik bos. Ada yang besar lagi Pak. Ya. Oh ini ngerjai Pak Haji ini. Itu nomor berapa Pak Zen? Nah ini kepalanya itu memang beda ukurannya. Nah, sudah dicoba, ya kedua ini nggak ada yang pas. Oh memang. Tapi apa beda karena Irul itu badannya pun besar, maka ya kepalanya besar itu wajar gitu. Pas ya. Ini sudah ketiga tak? Agak ke belakang Gorol, agak ke belakang pakainya sedikit. Agak ke belakang. Nih. Enggak, ke belakang aslinya itu ke sini gitu loh. Oh. Mundur gitu Rol, enggak ada. Kalau itu pas ya gitu pakainya, jangan ya pas ya, tambah ganteng loh Rol. Mudah-mudahan nanti rajin sholatnya terus cepat dapat jodoh gitu Rol. Kalau nggak rajin
Itu nanti kan minta didoakan Pak Haji nanti kalau mau pulang nanti. Iya nak ngono. Terus sholatnya ya rajin. Gitu. Iya sholatnya ya. Ya alhamdulillah ini Rol sudah pakai peci, sudah berbeda tadi. Nah, ya yang nonton channel ini tengok Erol ini sudah tambah ganteng dibanding tadi ini. Ya terima kasih Erol, enggak bilang Rol ya? Terima kasih Pak. Kok hanya terima kasih Pak, kok gitu aja loh. Coba yang jelas Rol, terima kasih Pak anu Pak Haji ini. Oh gitu. Ya coba Rol, Terima kasih Pak. Pak Haji. Pak Haji Zainuddin. Pak Haji Udin. Zainuddin. Pak Haji Udin. Zainuddin. Iya. Iya. Udah sudah kencing berapa kali tadi Rol? Dua kali. Ya sudah kayak haji loh Rol. Maksudnya ya sudah pakai putih ini. Iya, enggak kalau nanti dia ditinggal terus jadi orang sini tidak payah. Bisa Rol sana Rol. Ya enggak payah ya malah bagus. Iya dia belum nikah enggak Pak no? Belum juga. Belum, itu mau dicarikan nanti saya carikan di bawah pokok apa. Saya asik gitu. Iya. Aja Rol, sana Rol. Itu nggak apa-apa nanti saya bangunkan daripada ngantuk Rol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Tukiran dari SP2. Ini silaturahmi ke tempat Pak Haji Zainuddin. Bapak ini Pak Haji ini kawan saya dengan kawan Pak Tukiran. Ya kurang lebih sudah seminggu di rumah ya Pak. Ya alhamdulillah ini tidak sengaja saya ketemu dengan kawan lama Pak Tukiran ini. Dan saya mau cerita-cerita tanpa disengaja ya Pak. Istilahnya kalau jodoh itu tidak akan kemana itu. Nah ini dengan kawan saya lama yaitu Irol. Dengan Irol. Nah, Irol ini yang duduk ini mana pecinya kok nggak dipakai Rol? Pakai Rol lah. Pakai Rol biar tambah ganteng. Rol, kalau sesudah pakai peci Rol, saya minta salam saja lah. Assalamualaikum gitu Rol. Udah. Itu saja Rol. Salam Rol. Nah, ini Pak Zainuddin yang baru pulang dari naik haji. Ini kawan saya dan kepala sekolah saya. Saya kalau hari Kamis ini Pak Tukiran itu kebetulan jadwalnya di sekolah Pak Z di SMP 2. Nah ini kan kepala sekolah nggak masuk, saya nggak masuk juga. Nah ini kami persilakan Pak Tukiran untuk cerita-cerita masalah haji kepada Pak Zen. Dengan Pak Tukiran kami persilakan, nggak usah nyoteng ya Pak Tukiran. Saya persilakan Pak Zen mengenai pemberangkatan sampai pulang naik haji secara singkat. Kami persilakan Pak Zen. Sebelum cerita singkat tuh ini kebetulan Bang Haji kan Bang Tukiran datang kemari karena beliau kemarin juga mengamanahkan saya itu. Saya jadi teringat banyak hal di sana itu. Kalau orang sana kan tradisi sedekah, tradisi menerima sedekah itu hal biasa. Jadi mereka yang cleaning service membersihkan Masjidil Haram di tempat-tempat ibadah itu biasa. Ini kok basah? Ini apa ini? Ini kok basah nih? Coba tanya. Ini apa basahnya? Masa Pak apa juga ngambil apa ya terus Pak. Jadi saya ingat, saya biasanya kalau sedekah itu kan saya siapin uang kecil ya 5 real sekitar 20.000 gitu kan. Iya. Jadi pada saat di Masjidil Haram itu ini saya putus ceritanya, saya mengambil di tema lain. Jadi ada di bawah jembatan, seperti jembatan mungkin ke depan tuh menjadi bagian Masjidil Haram tuh ya. Cleaning service di tempat-tempat yang ramai begitu. Cleaning service masuk itu bagaimana? Ya tukang nyapu itu membersihkan sampah-sampah di sekitar Masjidil Haram tuh. Nah, karena ada amanah dari teman saya, tolong Bang sedekahkan sedikit rezeki saya ke teman-teman di sana. Ini Pak Tukiran ya? Ya, jadi saya itu memberikan sugesti juga buat saya, mengingatkan buat saya.
sehingga saya cenderung untuk mencari itulah uang-uang kecil biar merata begitu ya. Nah pada saat mungkin karena sudah semakin hari belanja semakin sedikit gitu kan, di situ uang tinggal beberapa. Yang aneh itu di tempat yang sepi itu cleaning service itu kok nggak layaknya di tempat ramai gitu ya. Nah, tapi saya nggak berpikir lain-lain, saya ingin bersedekah aja, saya siapin uang 5 rial, saya kasih 5 rial. Nah kemudian saya punya kebiasaan ketika saya itu mengantar orang-orang sakit itu, pembicaraan dengan terputus-putus itu, dengan kemampuan yang sedikit itu saya berusaha memfasilitasi tawar menawar gitu. Di Mekah apa di Madinah? Di Mekah itu. Nah biasanya kalau sudah mentok itu saya suka bilang itu afwan laisal fulus, maaf tidak ada duit. Oh ada peminta gitu ya Pak, minta sedekah ya? Ada itu, yang saya bawa itu kan teman-teman yang resti itu, resiko tinggi harus pakai roda gitu kan. Nah, roda, jadi saya taruh menawar roda gitu. Jadi ada yang minta 300 real, ada yang minta 200 real. Oh yang sekawan yang sakit ya, itu ya? Saya memfasilitasi untuk menyambung komunikasi istilahnya. Saya menawarkan yang layak. Menghadap sini Rol, menghadapnya itu jangan kan menghadap saya. Iya. Ini ngadep sana. Nyari apa? Ben mantap. Jadi itulah saya sering menyampaikan afwan laisal fulus. Nah udah menyampaikan maaf tidak ada duit, padahal ada duit itu kan. Jadi pelajarannya memang apapun alasannya bohong tidak boleh sana. Iya. Nah, jadi saya itu pada saat itu tidak pakai lama-lama itu uang 800.000 itu tidak ada. Iya karena ada. Pak Jan bilang laisal fulus tadi itu ya. Ya barangkali saya hanya muhasabah diri kan, mikir-mikir. Padahal bohongnya itu tadi bohong bukan ya, terus fatal gitu ya. Itu pelajaran bagi saya. Yang pertama, apapun bohong alasannya tidak diperkenankan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi bahwa ketika kita berniat baik, Allah pasti akan membalas gitu. Tidak pakai waktu lama juga itu ada seseorang yang datang kepada saya memberikan surban. Setelah orangnya pergi itu surban saya buka itu di dalamnya ada uang 1 juta gitu. Kalau suka dukanya ya banyak ya Pak ya. Tapi insya Allah kalau yang wajib yang sunnah haji kan sudah terlaksana semua ya Pak. Semua. Ini hanya sekedar dinamika nih kebetulan karena Bang Haji datang kan. Datang sekedar memberikan informasi bahwa beliau kemarin nitip-nitip gitu ya Pak. Oh sudah. Bahkan iya. saya foto saking syukurnya saya, ada orang perempuan yang cacat, ada cleaning service yang di dalam masjid nih, dalam Masjidil Haram, saya foto. Ini Pak minumnya Pak temukan beberapa keanehan itu, masya Allah. Janji Allah itu memang benar gitu. Dan PR yang berat buat saya setelah pulang itu banyak sekali, artinya banyak sikap-sikap yang harus saya pertahankan, banyak sikap-sikap yang harus saya gali dari sikap-sikap yang tidak baik menjadi baik, yang baik bisa dipertahankan. Jadi itu kira-kira kalau perjalanannya semua lancar insyaallah. Alhamdulillah. Ini oleh-olehnya ya Pak ya. Ini khasnya kan minum air Zam-Zam ya Pak. Ya bukan oleh-oleh, ini sekedar tabarukan kan sedikit, mudah-mudahan barokah saja. Ayo Rol, diminum Rol. Berkah sehat. Rol diminum Rol. Ambillah Rol. Ini apa air Zam-Zam di sini tuh. Itu loh Pak. Enggak nampak dia. Nah, ini air Zam-Zamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di YouTube kan. Beliau kan YouTuber. Ya alhamdulillah ini sambil silaturahmi ya, ketemu dengan kawan-kawan yang lama ini, alhamdulillah saya dokumentasikan ini memang. Kemudian Pak Tukiran sudah daftar sudah berapa tahun Pak? Saya waktu itu kan umroh Desember 2015. Iya. Kemudian daftar Januari 2017. Oh iya. Jadi kalau Allah izin berangkatnya 2032. 2032 ya. Jadi wis pensiun 2028 masih menunggu kalau Allah izin. Tapi yang
jelas kan orang rumah udah ndak izin kan. Iya, iya. Duluan. Ya, tapi kalau sudah daftar ini menurut Pak Zen bagaimana Pak? Orang yang sudah daftar haji, tahunya itu sudah dipanggil terlebih dahulu, itu bagaimana Pak? Saya kemarin mengikuti daurah ya, macam pengajian gitu. Kemudian di sana itu ada 40 orang dari Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan tausiah dari mufti dari imam Masjid Nabawi. Saya alhamdulillah diikutkan tuh walaupun tidak full karena saya kebetulan di tengah-tengah itu saya bawa kunci, saya bawa kunci harus pulang ke hotel gitu kan, kunci. Nah, jadi mengenai daftar haji kalau para Belum ustadz berangkat, ya, jadi dia menyarankan kalau mau daftar haji itu jangan nengok umur, sebab ketika sudah mendaftar Allah takdirkan kita tidak sampai kepada apa yang kita harapkan itu dua keuntungan. iya, iya. Keuntungannya niat kita yang terus sudah dicatat Allah, berpahala haji tanpa dikurangi sedikit pun, Amin. ya kan. Yang kedua, uang yang belum digunakan itu bisa digunakan untuk generasi berikutnya gitu. Itu Pak, ya mudah-mudahan yang disampaikan Pak Tukiran tadi seperti yang disampaikan Pak Jen tadi, mudah-mudahan walaupun belum berangkat pahalanya sama dengan orang sudah naik haji. Amin. Amin. Nah, itu kan Pak Jen ada dasarnya ya Pak, bukan ngarang. Dan Pak Jen ini kan mau tidak mau kan memang Pak Jen ini termasuk ustadz. Jadi walaupun belum ngaji di sana pun saya dengar itu memang seperti itu Pak Tukiran Berarti ya. bisa digantikan itu ya. Nah, Ya, proses penggantiannya itu tinggal program pemerintah bagaimana. Minimal itu kan uang utuh dikembalikan bisa susu kita daftarkan gitu ya. dan yang sudah dipanggil tadi sudah termasuk dapat, orang yang pergi haji, termasuk orang yang pergi haji pahalanya tidak dikurangi sedikit pun ya. Memang ceritanya dulu begini, pada saat uang mau umroh itu saja itu secara spontanitas. Jadi pada saat itu kan ada Pak Haji Kuat namanya, itu pulang umroh kemudian nggak lama daftar haji plus. Jadi orang rumah kan pingin, ayo kita umroh. Itu secara spontanitas, itu saya aja nggak punya duit kok. Jadi yang biaya saya itu orang rumah, saya punya tabungan. Habis pulang dari Tanah Suci yang umroh itu, kemudian orang rumah saya itu ngajak, ayo haji plus. Nggak jawab, haji plus itu banyak loh, kapling 1 gitu. Jadi kalau menurut saya, ya daripada kapling 1 kita pakai lebih baik untuk mendaftar orang satu rumah, anak sama anak kita. Kemudian orang-orang gini, ya nanti kalau umur kita nggak sampai, ya kalau nggak sampai itu kan memang udah kena apa. Jadi kalau menurut saya daftar saja yang reguler namanya ya. Iya. Reguler. Toh nanti kalau memang Allah memanggil lebih dahulu ya udah kita serahkan. Kalau saya begitu, karena kalau kita mau plus tentunya kita harus menghilangkan kapling 1. Tapi orang rumah juga nggak apa-apa. Tapi akhirnya menerima, artinya menerima ya udah kita daftar yang reguler aja. Gitu. Nah jadi niatnya orang rumah itu minta plus. Iya. Karena khawatir jangan-jangan nanti umur kita nggak sampai. Iya. Istilahnya itu sudah agak terasa gitu lah. Ya, nggak tahu lah, Mungkin pokoknya gitu ya. Ya seperti yang disampaikan Pak Jan tadi lah Pak, tinggal kita aminkan ya. Mudah-mudahan sudah tercatat ya. Allah memang seperti itu udah catat gitu ya. Iya. Ternyata betul. Memang pernah juga ngomong, tapi entah apa ceritanya ya. Jadi pernah ngomong begini. Apa umur saya hanya sampai 48 ya Bang, gitu sama saya. Ya kenapa begitu? Ya pokoknya ngomong seperti itu. Kemudian belum lama menjelang ajal ini udah tanya, umurku udah berapa Bang? 48. Menjelang ajal. Itu ceritanya. Jadi memang kalau ingat itu juga, aduh gimana gitu ya. Bukan kok nggak ikhlas juga, tapi kan tetap iya, rasa rasa membek itu bahasa Jawa membek tetap ada. rasa duka itu belum apa ya. Ternyata rasa duka itu tidak sebentar. Wah, Iya. ternyata. Nah, jadi kalau kita ingat itu juga seperti itu. Jadi kalau udah seperti ini, kenapa kemarin nggak jadi berangkat yang terus ya? Tapi juga tidak begitu sakit hati. Kenapa? Karena itu harus menghilangkan kapling 1. Iya. Kalau 2 orang kan kapling 1. Iya, betul itu. Jadi makanya Ya, tapi kalau tahu kejadiannya ya jangankan kapling 1 ya Pak ya, tapi kan karena tidak tahu kita ya. Kalau nggak tahu apa yang akan terjadi yang akan datang itu nggak tahu. iya, kalau tahu seperti itu misalnya ini istrimu mau diambil misalnya bulan sekian. tapi
bisa nggak jadi tapi harus menghilangkan kapling misalnya. Oh dihilangkan kapling. Iya, jangankan satu kan itu ya. Atau jadi tapi ini nanti pahalanya besar ini dihilangkan. Kadang ada Pak ya. Iya, iya. Kadang ada Pak Haji, ada yang ngomong gini, alah istri meninggal ya cari lagi, tapi rasanya nggak semudah itu. Enggak semudah itu kan hanya cerita apa? Cerita Dia guru. ngomong apa? Iya, Kenyataan nggak bisa seperti itu. Ya enggak bisa. Jadi ibaratnya kalau misalnya istrinya meninggal dicarikan yang lebih mudah, nggak mudah itu. Artinya bukan kok terus bilang sama yang mudah aku senang, nggak seperti itu. Enggak. Rasa ya memang pinginnya ya kita berumah tangga itu dari mulai nol dulu sampai dengan nanti sampai Iya. yuk lah ibaratnya kan gitu. Tapi kita kan enggak ngerti apa yang akan terjadi yang akan datang, tadi itu enggak ngerti. Yang sekarang itu yang penting ya kita berusaha sebaik-baiknya itu aja jadinya ya Pak ya. Yang jelas ya kita harus punya prinsip sudah seperti itu ya, mari sama-sama kita lebih mendekatkan diri pada Allah Oh iya itu daripada ya. yang kemarin Iya. karena ternyata itu di kematian itu tidak ada yang tahu. Iya, Orang tua ada. juga enjoy loh, pagi mau boyongan itu guys, ketika Iya. itu kan udah pakai baju yang sudah memang sudah dibuat sama apa itu seragam gitu kan, Iya, dari iya. keluarga yang laki-laki keluarga saya. Jadi pagi-pagi itu pakai baju, saya pakai baju putih. Loh kok pakai baju itu Bang? Ya mana? Ya yang kayak gini. Loh mana? Aku nggak ada kok, ada di lemariku, saya pakai. Ya itu saat itu langsung udah mulai istilahnya mulai clear lah. Padahal sudah pakai tadi ya Pak. Iya biasa, nggak ada masalah apa-apa gitu, santai sarapan segala macam ya, mandi pakai baju biasa. Jadi habis itu beliau masuk rumah sakit hari pertama, hari keempat, kelima, hari kelima, hari keenam diambil malam keenam. Nah itulah ceritanya. Jadi ya memang betul-betul tidak ada yang tahu. Ya kalau kita pikir juga waktu itu Pak almarhum Pak Haji Tumiran kan bersenda gurau dengan saya kan dari Pasir itu. Kemudian undangan tempat Pak Yastir ya. Nah iya itu Pak Yastir, kemudian habis itu pulang, rencana mau sholat di Kota Lama tapi kan belum waktunya. Itu sholat di mana Pak Tumiran? Ya mau di Kota Lama di mana sama, tapi belum waktunya. Akhirnya pulang sholat di rumah. Ya itu cuman. Kemudian dia sampai di rumah kayak semacam masuk angin, pusing-pusing, akhirnya pingsan, tidak sadarkan diri. Kemudian dibawa ke tempat pengantar perjalanan. Berarti kan juga nggak ada yang tahu, orang bersenda gurau cerita kan gitu. Memang itulah ya, mudah-mudahan husnul khotimah lah semua itu ya Pak ya. Ini yang namanya buah tin ya, buah tin. Kemudian jadi wasilah sehat Bang. Buah tin Rasanya ini biasa, kan, ada jadi dalam Al-Quran ya. Tabarukan ya Allah. Alhamdulillah ini ada di Kemarin tuh Bapak Haji Jainuddin. awalnya flu, hari flu kok malah merembet ke ini, malah kalau dulu itu tidak pernah sesak, nggak pernah ganjel.